Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrika Girindri Teksia dari kelas akuntansi pagi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan SAK-MKM pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM pada Kerajinan Tudung Manto Kabupaten Lingga, Kota Daik-Lingga. Adapun latar belakang masalahnya, yang pertama, Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional yang terjadi pada tahun 1998. Namun, UMKM ini dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. UMKM ini dipandang sebagai pelaku ekonomi yang cukup fleksibel dan menyesuaikan dengan berbagai perubahan iklim usaha yang terjadi, sehingga tetap mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara. UMKM ini memiliki peran yang strategis. Para pelaku UMKM di Indonesia belum semuanya menggunakan akuntansi dalam pencatatannya. Laporan SAK-MKM perlu diterapkan dalam menyusun laporan keuangannya karena lebih mudah dipahami dan bentuknya sederhana bagi pelaku UMKM. Meskipun terlihat sederhana, namun SAK-MKM ini sudah memberikan informasi yang memadai dalam penyajian laporan keuangan. UMKM di Kabupaten Lingga telah banyak didirikan usahanya. Salah satunya pada UMKM yang peneliti ambil yaitu UMKM Kerajinan Tudung Manto khas Kabupaten Lingga, Kota Daik-Lingga. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Lingga, khususnya bagi ibu rumah tangga. Adapun kerajinan tudung manto ini merupakan kain khas penutup kepala bagi kaum perempuan Melayu di Daik-Lingga. Kerajinan ini menciptakan banyak motif-motif baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dan harganya pun ketika dijual bisa mencapai jutaan rupiah, sehingga usaha ini bisa menjadi sarana yang menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kerajinan ini juga telah digunakan sejak tahun 1700-an, sejak zaman Kesultanan Lingga sudah ada, dan sekarang secara turun-temurun masih diwarisi, dan ini membuktikan bunda tanah Melayu sangat kental dengan ciri khasnya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ini dilakukan untuk mengetahui apakah UMKM di Kabupaten Lingga ini telah menerapkan penyusunan laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan usahanya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penyusunan laporan keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Lingga. Yang kedua, apakah penyusunan laporan keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Lingga ini sudah menerapkan SAK-MKM. Terus yang ketiga, ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Lingga. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Lingga sudah menerapkan SAK-MKM. Tiga, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat praktis. Yang kedua, ada manfaat teoritis. Manfaat praktis bagi pelaku UMKM. Hasil penelitian sebagai bahan acuan dalam penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk perkembangan usaha ke depannya dan pengambilan keputusan bagi UMKM. Terus yang kedua, ada bagi penulis sebagai pengaplikasian ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah dan menambah wawasan peneliti dengan mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, bagi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang analisis penerapan SAK-MKM pada penyusunan laporan keuangan UMKM Kabupaten Lingga. Adapun kerangka pemikirannya,
bisa dilihat yang pertama, pengumpulan informasi, data, dan kebutuhan. Yang kedua, setelah mengumpulkan informasi, data, peneliti melihat bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan menurut SAKMKM. Yang ketiga, setelah melihat bagaimana standar akuntansi keuangan menurut SAKMKM, peneliti kemudian menerapkan bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah berdasarkan data laporan ke perusahaan. Setelah peneliti menerapkan bagaimana penyusunan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, kemudian dapat dilihat hasil penyusunan laporan keuangan menurut SAKMKM pada UMKM Kerajinan Tudumanto, Kabupaten Lingga. Kemudian yang terakhir, adanya kesimpulan. Setelah mendapatkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAKMKM pada UMKM Kerajinan Tudumanto, Kabupaten Lingga. Yang terakhir ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Yang kedua, jenis dari sumber data. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Yang ketiga, adanya operasionalisasi variabel. Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan mengenai informasi kinerja keuangan selama periode tertentu. Laporan keuangan sesuai SAKMKM memiliki tujuan untuk menyediakan informasi posisi dan kinerja suatu entitas informasi tersebut. Pos-pos yang akan muncul dalam laporan keuangan berdasarkan SAKMKM adalah aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Indikator penerapan SAKMKM adalah pengetahuan SAKMKM dan kesiapan dalam penerapan SAKMKM. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data, yang pertama ada reduksi data, kemudian ada penyajian data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, hanya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.